Perkenalkan, nama saya Enrico Josiandoko. Nomor NIM saya 191440015. Saya dari instrumentasi 2B. Saya di sini akan mempresentasikan resume atau rangkuman dari materi teknik interfacing komunikasi data. Yang pertama ada konfigurasi saluran. Di konfigurasi saluran ada topologi. Karakteristiknya yaitu susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Yang kedua, bila terdapat dua stasiun, penghubungnya adalah point to point. Yang ketiganya, bila terdapat lebih dari dua stasiun, maka berupa topologi multi-point. Lalu ada komputer dan terminal atau local network. Lalu ada half duplex. Karakteristiknya yaitu hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu. Yang kedua, memerlukan satu data path. Lalu ada full duplex. Karakteristiknya antara dua stasiun dapat mengirimkan dan menerima data waktu yang sama. Karakteristik yang kedua memerlukan dua patch atau echo cancelling. Interfacing. Peralatan pemroses data atau data terminal equipment atau DTE biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Memerlukan interface dinamakan data circuit terminating equipment atau DCE. Sebagai contohnya yaitu modem dan NIC. Karakteristik interface. Yang pertama ada mekanik, yaitu menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan JCE. Lalu connection plug. Lalu karakteristik yang kedua adalah elektrik. Harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Yang kedua, baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Lalu karakteristik ini menentukan read data dan jarak yang bisa dicapai. Masih pada karakteristik interface, fungsional, yaitu fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data: control, timing, and grounding. Prosedural, menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Lalu V.24 atau EIA-232-F. Interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar I2-T, yaitu V.24, hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural, menunjukkan pada standar-standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Lalu RS-323, standar komunikasi serial yang banyak digunakan yaitu RS-232 atau Electronic Industry Association EIA 1962. Standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat pelengkap komputer, data communication equipment atau DCE. Standar RS-232 yaitu karakteristik sinyal listrik atau tegangan. Lalu ada karakteristik interface mekanik atau konektor. Lalu ada interchange circuit atau fungsi masing-masing rangkaian. Lalu ada hubungan modem dengan terminal. ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Lalu prinsip ISDN yaitu mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas. Lalu mendukung aplikasi switch dan non-switch.
ketergantungan pada koneksi 64 kbps, circuit switching and packet switching pada 64 kbps untuk suara digital. Lalu arsitektur protokol berlapis dan macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Ya, ini adalah gambar konseptual view ISDN. Yang kiri adalah dan yang kanan digital PEPS. Dan di sini udah lengkap keterangannya, bisa dilihat langsung. Nah, thank you. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata dan kekurangan jika pada resume atau rangkuman saya ini belum lengkap, karena mungkin keterbatasan dari penangkapan materi yang masih menggunakan sistem online, jadi penangkapan materinya belum secara maksimal. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih.